Ada yang nulis kan? Ada yang ya, ada yang nulis, ada yang gitu. Ada yang di sini peta konsepnya, nanti ada dijelaskannya di sini gitu ya. Nah, jangan dilupakan mana yang buat dijelaskannya. Ada yang itu loh. Selain ini kan ada yang dijelaskan nanti yang lewat. Nah, di situ. Lebih rincinya kan di situ. Ya, kalian kan kayak ini kan ini di sini oke lah. Kayak ini kan nanti kalian juga cuma poin-poinnya kan? Ya. Kayak mana? Alat-alat pemuas kebutuhan. Itu kan poin-poinnya saja ini kan. Nah, nanti di lebih rincinya dijelaskan di sini. Wujud tuh ada berapa? Cara memperoleh pun ada berapa. Jadi silakan kalau yang nggak ada yang ini berarti ada sebagian yang ini juga. Sok. Itu. Boleh, silahkan. Ya. Jadi ada yang mengerjakan ini. Udah deh, boleh tolong dibuka dulu topinya. Kan kalau pengertian di sini boleh nanti dibaca ininya nih. Jadi lebih ini kan lebih ininya ya. Ini kan nih kayak ini kan alat cuma 2, ya kan? Nah ini di sini boleh dijelasin alat pemuas kebutuhan tuh apa, di sini aja dituangkannya. Boleh, boleh. Itu boleh. Berarti langsung nomor berapa? Permasalahan nomor 2, jelaskan jenis-jenis kebutuhan manusia. Nah, iya, ada berapa? Ada berapa? Macam ada ini, ada 4. Ini nggak tuh baca sayangku. Ya, ada 4. Ditulisnya. Iya, kalau di sini mah ininya garis besarnya mana jenis-jenisnya sebelah sana ya? Ya, lebih ini aja nih, lebih intinya kan. Nah, kalau yang itu, yang laporan ini, yang nanti untuk kalian presentasikan, berarti ini lebih ke, ya boleh nanti inilah yang dibawanya ya, lebih dibahas gitu, lebih dibaca nantinya ya. Kali ini hanya peta konsep kan, mind mapping itu ya kan. Nah ini nanti kalian lebih ke diuraikan nanti pas ketika presentasi, misalnya jenis-jenis kebutuhan itu kan tulis di sana ada 4 kan, ya kan, ya kan, ada 4 kan. Nah itu dijelaskan kan. Nah kayak ini kan jenis-jenis kebutuhan dijelaskan di bawahnya. Ada 4 tadi kan, ada kebutuhan menurut intensitasnya, kebutuhan menurut waktu, kebutuhan menurut sifat, dan kebutuhan menurut subjek gitu ya. Nah lebih nanti dijelaskan di depannya, ini dibaca lagi biar nantinya ini dibaca poin-poin ininya apa pengertiannya begitu kan. Iya, nggak apa-apa sih, nggak ya, nanti dibacakan. Paham sudah? Paham. Kalau nggak cukup boleh di lembar berikutnya ya.
laporan tertulisnya ya. Nah, paham nggak nanti? Sel, paham? Paham. Nah, nanti kan itu peta konsep ya. Nah, nanti dijelasinnya ini, boleh itu. Jadi lebih rinci. Lebih rinci. Misalnya kan ini hanya jenis-jenis kebutuhan tadi ada 4 ya. Ada menurut intensitasnya, ada menurut sifat, ada menurut subjek, dan ada menurut waktu. Nah, nanti ketika presentasi harus dijelaskan lebih dalamnya, rinci-rinciannya. Ya. Iya, Bu. Nah, gitu. Ya. Yang menjelaskan siapa, Sela? Udah paham sekarang? Gimana? Ya, ini wujud nih. Wujud mana tadi bahan ajarnya? Wujud nih. Ini dijelaskan wujud itu ada berapa? Cara memperolehnya gimana gitu. Ya. Paham ya? Kenapa? Kenapa kelompok Biska? Kalau nggak cukup boleh di lembar berikutnya? Boleh. Atau bentar, ini masih ada nggak ya? Nah, atau ini di lembar ini masih ada. Paham? Iya, nanti dijelasin. Nanti dijelasin poin-poinnya. Apa? Boleh yang di sana. Yang di sana boleh. Itu lebih rinci gitu kan. Jadi kan jenis kebutuhan itu kan ada 4, ya kan? Menurut jadi macam-macam kebutuhan manusia itu kan ada 4. Ada menurut intensitasnya, ada menurut waktu, menurut sifat, dan menurut subjek. Nah, itu dijelaskan nanti. Ya. Ya. Kalau enggak nanti yang di bawah dijelasin itu aja. Kalau enggak gitu, ini nggak usah nulis lagi, nggak apa-apa. Tapi nanti dibaca. Ya, ini nanti ke depan kan ini ditunjuk. Kalau ini main mapping berarti ke depannya enggak sendiri. Boleh 3 orang, boleh 2 orang. Ya, terserah ya. Nanti presentasinya enggak kan ada yang nanti ngejelasin ini, ngejelasin mind mappingnya, ada yang ngejelasin uraiannya. Tadi kan saya nih, aduh maaf, ini kebutuhan, jadi jenis kebutuhan itu ada 4, ya kan, dibagi menjadi 4, yaitu ini dibacakan, gitu, ya, kayak gitu, ini dibacakan, seperti itu, ya. Iya, ini kelompok Wisma bagaimana? Sudah selesai?
Kalau ini kan yang alat memasak kan tinggal 2 ya. 2 kan? Ya kan? Apa sih tadi teh? Nah, itu kan wujud dan cara memperoleh. Apa? Apa? Di bawah gimana? Ya, ininya ditulis apa enggak di Kebutuhan manusia. Dan ininya di. Nah, nanti jadi. kebutuhan manusia, Bu. Iya, saya. Iya, Bu. Nah, nanti ketika dijelaskan ke depan, ini aja apa poin-poinnya ya, palingnya ini kebutuhan sampai mana, sampai sini, nggak usah ini nggak usah tulis semua. Contohnya boleh, ya. Masih ada yang kurang paham? Paham ya? Ayo, nanti kalau sudah selesai, silakan dipresentasikan, ya. Boleh perwakilan 1 atau 2 orang kelompoknya. Apa, Nak? Kenapa? Nggak kedengar, suaranya kencang aja. Kenapa? Dijelaskan. Iya, ini namanya. Juga jelas ya, Bu. Apa? Yang ininya juga Iya, pengertian sedikit, pengertian individu apa. Setiap ininya aja. Ya. Boleh. Sok ada lagi yang kurang paham. Kalau ini apa? Ini wujud. menjadi 2 macam, yaitu konkret dan abstrak. Menurut wujudnya ya, kebutuhan menurut yang ini konkret. Alat pemenuhannya berarti ini termasuknya kan? Alat pemuas kebutuhannya, pemenuhan kebutuhannya. Nah, ini termasuk alat pemenuhan kebutuhan, kasih aja di sini nih. Alat pemenuhan kebutuhan. Ada yang masih kurang paham? Dah. Ya, betul. Ini lebih kemana ini? Faktor. Kalau jenisnya ke atas. Oke, betul. Bagus sekali. Kita konsepnya. Kelompok 4 sudah. Tinggal di itu ya,
dipertebal. Nah, paham? Ya. Nanti dipertebal, ya. Nah, nanti hasilnya itu dipresentasikan oleh setiap perwakilan kelompoknya. Sudah ada yang selesai? Ayo, waktunya ya. Itu tinggal apa? Niska? Tinggal nomor, permasalahan nomor berapa? Nomor 2, masih nomor 2. Oh iya. Nomor 2, baru nomor 2. Masya Allah, panjang sekali. Biar semuanya ditulis lagi. Gak usah. Iya. Nomor 3 itu kan permasalahannya faktor-faktor yang panggil 3 ini, itu kan. Nomor 4-nya alat pemenuhan kebutuhannya ini sama ini, gitu. Dari sini tinggal diuraikan ini sama ini doang, gitu. Tidak usah semua ya. Apa? Spidolnya Pakai yang pinjam. Pakai yang ini juga nggak apa-apa nih, dipertebal aja. warnanya Nggak apa-apa. Kalau nggak ininya aja yang ditebalin, ini mah tidak usah gitu. Ya, sok ya. Paham ya? Sudah paham? Tidak ada kendala ya? Apa? Yang hitam? Butuh yang apa? Oh. Ini pinjem mah ya? Katanya itunya habis. Nih. Sok ini nih, ini. Ini berarti pakai akar gitu kan? Pakai iya, sok panah. Ayo waktunya ya, Nak ya. Sok, udah ya? Sudah, Laura? Sudah. Kelompok 2 ya? Sudah. Kelompok 1 sudah ya? Udahlah, nggak usah diatin. Kelompok 4 sedikit lagi. Kelompok 5 sedikit lagi. Sekarang pakai panahnya sayang. Pakai panahnya nak. Kalau boleh 2 orang, kalau yang ini ada yang menjelaskan ini enggak
Nanti ditempel aja dipakai double tip kalau enggak iya boleh dipegang. Dipegang aja tuh. Pegang, boleh satu gitu dijelaskan aja ya. Nah, manfaat dari kelompok itu apa sih? Agar bisa berkolaborasi, bekerja sama, ya, berdiskusi, ya, bertanggung jawab. Sudah ya, kelompok berapa sudah? Ayo kelompok. Nak, panjang-panjang banget sih, Nak. Ya Allah. Ini mah ditulis semua. Ya udahlah. Untuk nomor 3, nomor 4 beresin aja nomor 4 ini. Apa? Sudah selesai? Udah, iya boleh. Udah semuanya ya? Udah. Sudah ya semuanya? Boleh kalau sudah, sekarang kita presentasi. Ya, sok presentasi kelompok 1 boleh semuanya disimak dulu ya. Kelompok 1 boleh ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang hasil diskusi. Di sini ada kebutuhan manusia. Lanjut di atas ada pengertian kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang membutuhkan manusia untuk Nanti yang jelaskinnya yang ini aja, nggak usah ini. melalui pencapaian kesejahteraan. Berikutnya ada alat pemuas kebutuhan. Jelasnya singkat-singkat. Alat pemuas kebutuhan. Di sini ada dua ya. Ada wujud dan cara memperoleh. Wujud berdasarkan wujudnya barang dibagi menjadi dua macam, yaitu konkret dan abstrak. Tolong perhatikan. Cara memperoleh berdasarkan cara memperolehnya barang dibagi menjadi 3 macam, yaitu ekonomi, bebas, dan limit. Selanjutnya ada jenis-jenis kebutuhan. Jenis-jenis kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia dibagi menjadi 4 kategori, yakni kebutuhan manusia menurut intensitas, kebutuhan manusia menurut sifat, kebutuhan manusia menurut subjek, dan kebutuhan menurut kelompok. Kebutuhan manusia menurut intensitas dibagi menjadi 3 macam, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang intensitasnya paling tinggi dibandingkan kebutuhan lainnya dan dibutuhkan manusia untuk bisa bertahan hidup. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan penunjang dari kebutuhan primer. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang intensitasnya paling dekat dan identik dengan barang atau hal-hal mewah. Selanjutnya ada faktor-faktor kebutuhan. Faktor-faktor kebutuhan ada 10. Kondisi alam, kepercayaan agama dan yang dianut, ada kesehatan, pekerjaan, sikap, peradaban, penghasilan, umur, hobi, pendidikan, dan jenis kelamin.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang salahnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Selanjutnya kelompok 2. Boleh kelompok 2. Yang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan laporan kami. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan manusia? Kebutuhan manusia adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Jelaskan jenis-jenis kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia dibagi menjadi 4 kategori, yakni menurut intensitas, sifat, subjek, dan waktunya. Kebutuhan manusia menurut intensitas ada 3, yaitu primer. Primer adalah kebutuhan yang intensitasnya paling tinggi dibandingkan lainnya. Dan kedua ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan penunjang dari kebutuhan primer. Dan ketiga ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang intensitasnya paling rendah dan identik dengan contohnya mobil mewah, perhiasan, dan rumah mewah. Dan kedua ada kebutuhan manusia menurut sifat. 1. Kebutuhan jasmani. 2. Kebutuhan rohani. Yang ketiga ada kebutuhan manusia menurut subjek, yaitu 1. Kebutuhan individu, 2. Kebutuhan kelompok, dan yang terakhir ada kebutuhan manusia menurut waktu. Pertama, kebutuhan sekarang. Yang kedua, kebutuhan masa depan atau masa akan datang. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. 1. Kondisi alam. 2. Kepercayaan agama yang dianut. 3. Adat istiadat. 4. Pekerjaan. 5. Tingkat peradaban. 6. Penghasilan. 7. Umur. 8. Hobi. 9. Pendidikan. Dan terakhir 10. Jenis kelamin. Sebutkan jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan adalah 1. Wujud. Berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 2 macam, yaitu konkret dan abstrak. Barang konkret adalah barang yang dapat diindra. Barang abstrak, sedangkan barang abstrak terdiri atas sesuatu yang tidak dapat diindra tapi bisa manfaatnya. 2. Cara memperoleh. Berdasarkan cara memperolehnya, barang dibagi menjadi 3 macam, yaitu ekonomi, bebas, dan tulis. Barang ekonomi terdiri atas sesuatu yang bisa diperoleh dengan pengorbanan, yaitu dengan cara membeli barang tersebut. Barang bebas yaitu barang terdiri atas sesuatu yang bisa diperoleh tanpa pengorbanan, yaitu tanpa harus membelinya terlebih dahulu. Contohnya sinar matahari dan udara. Barang ilit, sedangkan barang ilit terdiri atas sesuatu yang jumlahnya berlebihan sehingga bisa menyebabkan bencana, contohnya air yang terlalu banyak hingga menyebabkan banjir. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2, tepuk tangan ya, bagus sekali kelompok 2.
Kelompok 3, silakan kelompok 3. Apa main mapping ya? Sok silakan kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 ingin memberikan hasil presentasi dari kami. Yang pertama ada kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Untuk yang kedua, jenis-jenis kebutuhan. Jenis-jenis kebutuhan terbagi menjadi 3. Yang pertama, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang intensitasnya paling tinggi dibandingkan kebutuhan lainnya dan dibutuhkan manusia untuk bisa bertahan hidup. Contoh kebutuhan primer yaitu sandang, pangan, serta papan. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan penunjang dari kebutuhan primer. Contoh kebutuhan sekunder yaitu hiburan, rekreasi, dan internet. Kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang intensitasnya paling rendah dan identik dengan barang atau hal-hal yang mewah. Contoh kebutuhan tersier yaitu mobil mewah, rumah mewah, dan perhiasan. Yang ketiga ada faktor-faktor kebutuhan. Faktor-faktor yang memengaruhi kebutuhan yaitu kondisi alam, kepercayaan agama yang dianut, adat istiadat, pekerjaan, tingkat peradaban, penghasilan, umur, hobi, pendidikan, dan jenis kelamin. Yang keempat ada alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan dibagi menjadi dua macam, yaitu wujud dan cara memperoleh. Demikianlah hasil diskusi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Kami izin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 3. Berikan tepuk tangan. Bagus ya kelompok 3. Main mapping ya. Silakan kelompok terakhir, kelompok 4. Laporannya tulis, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kebutuhan hidup manusia? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Yang kedua, jenis-jenis kebutuhan manusia. Jenis-jenis kebutuhan manusia dibagi menjadi 4 kategori, yaitu menurut intensitas, sifat, subjek, dan waktunya. Kebutuhan manusia menurut intensitas yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan dan intensitasnya paling tinggi dibandingkan kebutuhan lainnya dan dibutuhkan manusia untuk bisa bertahan hidup. Contohnya sandang, pangan, serta papan. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan penunjang dari kebutuhan primer. Kebutuhan sekunder intensitasnya tidak setinggi kebutuhan primer. Contoh kebutuhan sekunder yaitu hiburan, rekreasi, dan internet. Ketiga, kebutuhan tersier.
adalah kebutuhan intensitasnya paling rendah dan identik dengan barang atau hal-hal yang mewah. Contoh, mobil mewah, rumah mewah, dan perhiasan. Yang kedua, ada kebutuhan manusia membersihkan. Yang kebutuhan dibagi menjadi dua macam, yaitu kebutuhan eksterior dan kebutuhan rohani. Yang ketiga, ada kebutuhan manusia menurut subjek, dibagi menjadi dua. Ada kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Yang keempat, ada kebutuhan manusia menurut waktu, dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia terbagi menjadi 10. 1. Kondisi alam. 2. Kepercayaan agama yang dianut. 3. Adat istiadat. 4. Pekerjaan. 5. Tingkah peradaban. 6. Penghasilan. 7. Umur. 8. Hobi. 9. Pendidikan. Dan 10. Jenis kelamin. Adapun jenis-jenis alat pemuas kebutuhan terbagi menjadi dua, yaitu wujud dan cara memperoleh. Sekian presentasi dari kami. Maaf bila ada kesalahan berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 4, tepuk tangan ya. Nah, semuanya sudah presentasi, sudah berdiskusi ya. Jadi kesimpulannya, evaluasinya apa? Bahwa kebutuhan manusia itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi ya. Tadi dibagi menjadi jenis macam-macam atau jenis-jenisnya dibagi 4. Ada kebutuhan menurut intensitasnya, ada kebutuhan menurut subjek, ada menurut sifat, dan ada menurut waktu. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan, banyak tadi ada 10 ya. Dan yang terakhir ada alat pemenuhan atau pemuas kebutuhan ya. Nah, itu jadi paham semua ya. Jadi mana yang harus didahulukan, terutama kebutuhan menurut intensitasnya. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok, ya kan? Ya, kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, sedangkan sekunder itu kebutuhan pelengkap. Lalu kebutuhan tersier itu kebutuhan barang mewah. Jadi mana yang harus didahului? Primer. Sebelum kita beli misalnya handphone, sekiranya belum butuh gitu, tapi kita juga di rumah nggak ada beras, apa yang harus dibeli? Beras gitu kan. Nah, atau misalnya kita nih sekarang pakaian seragam kamu sudah sobek ya. Di sisi lain juga misalnya di rumah misalnya jam dinding sudah mati, apa yang didahulukan? Beli seragam pakaian ya, karena itu kebutuhan primer. Nah, itu evaluasinya mungkin ya semua baik, sudah bagus presentasinya, tepuk tangan untuk kita semua ya. Menyenangkan pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Nah, Ibu ada postes ya, ada postes Ibu sudah kirimkan di grup, silahkan dibuka dan dikerjakan ya. Postesnya itu dikerjakan oleh masing-masing individu ya, masing-masing individu. Silakan dikerjakan postesnya ya, waktunya tidak lama ya, hanya 10 soal. Ibu rasa 3-5 menit cukup lah ya. Ada linknya, bisa kebuka. Nah, kalau sudah selesai itu hanya pilihan postesnya juga pilihan ganda atau pilihan jamak ya. Jadi silakan dikerjakan ya. Nanti kalau sudah selesai boleh dikirim atau disubmit ya. Boleh dikirim atau disubmit. Sudah semuanya?
Oke, Ibu rasa cukup lah ya. Sudah? Nah. Sudah selesai ya semuanya? Sudah dikirim, gampang lah ya. Nah itu untuk prosesnya, terima kasih. Pembelajaran hari ini gimana? Menyenangkan? Menyenangkan ya, pemahaman lebih meningkat lagi ya. Nah, kalau menyenangkan berarti itu refleksinya berarti. Nah, pesan moral apa sih yang disampaikan pada pembelajaran kali ini? Yaitu kita bisa bernalar kritis ya. Kalian kan tadi diskusi, lalu berkolaborasi, bekerja sama, tanggung jawab ya, saling gotong royong. Jadi semuanya berdiskusi, tidak ada yang diam saja, tidak ada yang mengobrol gitu ya. Nah, itu pertemuan yang akan minggu depan kita bahas itu tentang keberagaman lingkungan ya. Keberagaman lingkungan atau keberagaman lingkungan sekitar. Nanti kita dilihat di lingkungan sekitar sekolah kita, lalu kita keberagaman di lingkungan rumah gitu ya. Nanti kan pasti berbeda-beda ya. Ada yang misalnya tinggalnya di pesisir pantai, ada yang di daerah pegunungan ya. Nah, pasti itu memiliki perbedaan ya, perbedaan dalam bagaimana kita dalam memenuhi kebutuhan. Seperti tadi kan antara orang gurun dan orang kutub memenuhi kebutuhannya pasti berbeda. Oke, kita ice breaking dulu sebelum penutupan ya. Nah, ini mekar, ini kuntub. Ini mekar, ini kutub. Kalian mengikuti ya, kalau misalnya ibu bilang mekar, kalian begini. Kalau ibu bilang kutub, kalian begini. Ya, sok. Mekar, kuntub, kuntub. Konsentrasi, mekar, mekar, kuntub, kuntub, mekar. Sekarang perintahnya dibalik. Kalau kuntub begini, kalau mekar begini. Ya, kalau kuntub begini, mekar begini. Kuntub, kuntub, mekar, mekar, kuntub, mekar. Ya, oke. Ya, sudah rileks ya. Nah, tidak ada pertanyaan? Ya, sebelum ibu akhiri ya, refleksi hari ini mungkin alhamdulillah ya kita bisa belajar dengan kondusif ya. Ibu ucapkan terima kasih ya sudah kalian berkolaborasi melakukan diskusi dengan penuh tanggung jawab ya. Nah, sebelum diakhiri gitu kan ya, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya, untuk siap-siap pulang, tenang saja ya. Nah, itu nanti postesnya kalian sudah kirim. Sekarang kita berdoa, boleh dikemas dulu ya peralatannya, siap-siap untuk pulang ya. Oke, baik. Sudah semuanya berkemas, sudah rapi-rapi. Nanti hasil dari diskusi tadi boleh dikumpulkan ya. Boleh dikumpulkan hasil diskusinya, hasil dari laporannya. Tadi ada yang main mapping, ada yang laporan tertulis. Nah, alangkah lebih baiknya sebelum kita pulang ya, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa boleh dipimpin oleh ketua kelas. Perhatian. Siap. Doa dimulai.
Love you. Terima